Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel. Untuk judul artikelnya yaitu perubahan eliminasi pekal pada pasien imobilitas di RSUP H. Adam Malik Medan. Untuk latar belakangnya, gangguan mobilitas fisik didefinisikan oleh Nanda sebagai keterbatasan pada kemandirian gerakan fisik pada tubuh atau satu lebih ekstremitas. Gangguan tingkat mobilisasi fisik klien sering disebabkan oleh restriksi gerakan dalam bentuk tirah baring, restriksi fisik karena peralatan ekstremitas. Berdasarkan penelitian terdahulu didapatkan data hasil rekam medis RSUP H. Adam Malik Medan pada tanggal 1 Januari 2009 terdapat pasien imobilisasi di ruang rawat inap berjumlah 415 pasien pada bulan Februari sampai dengan April 2009 yang berada di ruang rawat inap, yaitu RAI berjumlah 37 pasien, RA2 berjumlah 25 pasien, RA3 berjumlah 9 pasien, RA4 berjumlah 110 pasien, RB2 berjumlah 48 pasien, RB3 berjumlah 63 pasien, dan ICU dewasa berjumlah 159 pasien. Menemukan bahwa laki-laki muda yang tirah baring memiliki masalah psikologis, fisiologis, dan sosial. Efek ini terjadi secara langsung atau bertahap dan bervariasi dari suatu klien ke klien yang lain. Semakin besar tingkatan dan lama durasi imobilisasinya, maka semakin bahaya pula akibat yang dihasilkan. Klien dengan nutrisi mobilisasi yang kontinu memiliki risiko banyak imobilisasi. Perubahan eliminasi dan perubahan integumen. Perubahan mobilisasi akan mempengaruhi fungsi mobilisasi endokrin, reabsorpsi kalsium, dan fungsi gastrointestinal pada pasien yang imobilisasi fisik. Menurut Poti dan Preti 2010, gangguan fungsi gastrointestinal akan mempengaruhi 3 fungsi sistem pencernaan, yaitu fungsi ingesti, digesti, dan eliminasi. Perubahan eliminasi pekal akan mengalami masalah konstipasi pada pasien yang imobilisasi. Konstipasi merupakan defekasi yang tidak teratur serta terjadi pengerasan pada feses, menyebabkan feses sulit, menimbulkan nyeri, frekuensi defekasi berkurang, volume dan retensi feses dalam rektum. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan konstipasi pada pasien yang imobilisasi adalah apabila tidak ada defekasi sedikitnya 3-4 hari selama perawatan, pada keadaan mobilisasi yang akan mengakibatkan otot-otot menjadi lemah, sementara diafragma, otot perut, otot pelvik yang baik dan penting untuk defekasi. Aktivitas usus juga merangsang peristaltik yang memfasilitasi pergerakan saime sepanjang kolom. Sedangkan otot-otot yang lemah sering tidak efektif pada peningkatan tekanan intraabdominal selama proses defekasi. Menurut Janicke et al. 2006, imobilisasi yang lama akan menyebabkan penurunan mobilitas usus, sehingga berdampak pada gangguan feses. Feses yang berada lebih lama di dalam kolon akan menjadi lebih keras sehingga lebih sulit dikeluarkan di anus. Hal ini disebabkan oleh proses penyerapan air banyak terjadi di kolon sehingga feses menjadi sangat keras dan sukar untuk dikeluarkan, sehingga mengakibatkan gerak peristatik usus yang terlalu lambat. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konstipasi menurut Rubens et al. 2001. Kemudian, pasien yang imobilitas akan mengalami perubahan dalam kebiasaan toileting, di mana defekasi yang biasanya dilakukan di toilet, namun pada saat dirawat di rumah sakit, pasien harus buang air besar di atas tempat tidur
dengan menggunakan pispot. Perubahan kebiasaan toileting ini akan mempengaruhi fisiologis pasien sehingga pasien akan mengalami kesulitan untuk buang air besar. Saat pasien dirawat di rumah sakit, menurut Valden et al. 2002, beberapa situasi yang menyebabkan seseorang berisiko untuk terjadi konstipasi akut antara lain penurunan aktivitas fisik, perubahan kebiasaan toileting, perubahan pola makan sehari-hari, obat-obatan, dan stres. Kejadian konstipasi meningkat seiring dengan peningkatan usia. Wanita dilaporkan lebih sering mengalami konstipasi daripada laki-laki. Dari hasil penelitian dilaporkan bahwa kejadian konstipasi meningkat sebesar 15-17% pada usia dewasa yang mengalami penurunan fisik, menurut Enerson dan Baines 2010. Hal ini didukung pula oleh Murakami et al. 2007, di mana kejadian konstipasi meningkat pada individu yang mengalami penurunan kemampuan dan kognitif dan pada usia lanjut. Beberapa faktor risiko terjadi konstipasi kronis adalah peningkatan usia, obat-obatan, kurangnya asupan serat dan cairan sehari-hari, gangguan fungsional dan kognitif, menurut Maharani et al. 2007. Kemudian di Amerika Serikat hampir setiap tahunnya dilakukan survei terkait masalah konstipasi. 15% dari jumlah populasi usia dewasa mengalami konstipasi setiap tahunnya, menurut Hazen 2004. Survei juga dilakukan di 7 negara pada 13.879 sampel berusia di atas 20 tahun berdasarkan wawancara dan kuesioner merata. 12,3% orang dewasa mengalami konstipasi dan wanita lebih cenderung mengalami konstipasi dari laki-laki, dan dilaporkan 20% mengalami konstipasi adalah usia lanjut yang dirawat di rumah sakit dan 70% kembali tahun 2010, dan 8.100 sampel berusia di atas 20 tahun dari 4 negara termasuk Indonesia. Diperoleh dari hasil wawancara. 16,2% mengalami konstipasi dengan keterbatasan fisik, menurut Wald 2010. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti Denny Yasmara 2013, yaitu di ruang bedah ortopedik Gedung Frop Soelano GPS lantai 1 RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, terdapat 14 pasien yang dirawat dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Di antara itu terdapat 10 pasien 71,43% dalam keadaan imobilisasi, dengan 7 pasien 50% di antara adalah pasien pasca operasi. Pemasangan traksi skeletal, pilkasi internal dan eksternal, dan gips di antara 7 pasca operasi tersebut. Ditemukan pasien dengan tanda-tanda konstipasi sebanyak 3 pasien, yaitu 43%. Penelitian juga dilakukan oleh Hikaya di KK 2014 di ruang neurologi Gedung 2 G2 lantai 1 RSUD Prof. Aloeri Saboe, Kota Gorontalo. Terdapat 25 pasien yang dirawat dengan gangguan sistem neurologi. Di antaranya pasien-pasien tersebut terdapat 14 pasien dalam keadaan imobilisasi, dan di antara 14 pasien tersebut ditemukan pasien dengan tanda-tanda konstipasi sebanyak 7 pasien, yaitu sama dengan 50%. Konstipasi bukanlah hal yang sederhana, karena seseorang yang konstipasi akan mengalami kesulitan buang air besar dan feses yang keras, dengan frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, serta merasa tidak puas setelah selesai buang air besar, atau dalam pengkajian umum banyak kesulitan untuk defekasi secara tidak tuntas, seperti membutuhkan alat bantu jari-jari saat defekasi, mengedan, dan membutuhkan waktu yang lama saat buang air besar. Berdasarkan tanda-tanda tersebut, seorang yang menunjukkan 2 atau lebih tanda gejala dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah mengalami konstipasi. Menurut Tania
al. 2014. Konstipasi terjadi sesekali, mungkin tidak berdampak pada gangguan tubuh. Namun, bila konstipasi ini terjadi berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan beberapa konstipasi antara lain hipertensi arterial seperti penyakit jantung dan serangan jantung, infarksi, pekal, hemoroid, fisura anis serta megakolon. Menurut Smeliger dan Bare 2017, konstipasi akan mengakibatkan penarikan secara pasisiten pada nervus, sehingga akan menyebabkan komplikasi seperti hemoroid, prolaps rektal atau inkontinensia. Menurut Braruca 2007, melihat begitu banyak komplikasi yang dapat terjadi akibat konstipasi, maka disebabkan individu harus menjaga keteraturan pola defekasi agar tidak terjadi konstipasi. Salah satu upaya pasien yang imobilisasi untuk mencegah dan mengatasi masalah konstipasi adalah dengan melakukan mobilisasi fisik serta mengkonsumsi makanan berserat. Untuk yang selanjutnya yaitu tindakan yang diteliti adalah manual pekal. Baik, untuk langkah yang selanjutnya adalah video tindakan manual pekal sesuai SOP. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama pispot, yang kedua bak instrumen berisi handscoon, yang ketiga buku catatan, yang keempat termos berisi air panas, hand sanitizer, sabun, jelly. Di sini saya asumsikan sebagai perlak, kemudian simbut mandi, bengkok, waslap, baskom berisi air bersih, dan yang terakhir tisu. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Sisnari Arifah. Kebetulan hari ini saya yang jaga di ruangan ini dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 16 sore. Baik Bu, kalau begitu boleh saya lihat gelang identitasnya. Bu, tolong sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya. 22 Mei 2002. Baik Bu, sudah sesuai. Baik Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan manual pekal, yaitu yang bertujuan untuk membantu BAB Ibu supaya lancar ya Bu. Baik Bu, untuk waktunya yaitu 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Sus. Baik Bu, kalau misalkan Ibu bersedia, boleh tanda tangan surat persetujuan di sini Bu. Baik Bu, kalau begitu saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu di ruang keperawatan. Baik Bu, permisi. Ya, mangga Sus. Bu, salam. Bu, saya sudah menyiapkan alatnya. Bu, apakah masih kenal saya? Ya, masih Sus. Nama saya, tolong sebutkan nama saya Bu. Perawat Alika. Baik Bu, kalau begitu saya akan langsung saja melakukan manual pekal terhadap Ibu. Nah, yang pertama tutup sampiran terlebih dahulu, kemudian atur pencahayaan supaya lebih terang. Untuk yang selanjutnya saya akan mencuci tangan. Ibu kesini diantar sama siapa Bu? Sama suami Sus. Suaminya di mana? Lagi keluar dulu beli makan. Ibu rumahnya di mana? Ibu Sus di Cimahi. Oh, dekat ya Bu? Iya, dekat. Bu, nanti kan saya akan melakukan manual pekal di area anus Ibu ya Bu, supaya memperlancar buang air besar Ibu ya Bu.
boleh minta tolong posisinya ke sebelah kiri, Bu. Bu boleh ke kanan, miring ke kanan. Ibu kembali ke posisi semula. Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan mengganti selimut Ibu dengan selimut mandi ya, Bu. Bu boleh minta tolong dipegang atasnya. Ini sih ya, Bu. Bu, kalau begitu posisinya boleh baik, Bu. Untuk yang selanjutnya pakaian bawahnya boleh dibuka dulu. Terus boleh dibuka sama saya atau mau sendiri aja. Baik, Bu. Baik, sudah ya, Bu. Baik, Bu, untuk melakukan kan manual bekal di area anus Ibu. Jadi Ibu boleh miring ke sebelah kiri ya, Bu. Baik, untuk yang selanjutnya dekatkan pispot dan juga bengkok. Kemudian dekatkan juga air baskom. Kemudian tuangkan air panas ke dalam air dingin. Untuk yang selanjutnya, bilas menggunakan sabun. Baik, permisi ya, Bu. Kemudian cuci bilas menggunakan air hangat. Kemudian wasap disimpan. Dan selanjutnya tuangkan jeli kepada tangan secukupnya. Baik, Bu, saya akan melakukannya. Ibu, kalau misalkan saya memasukkannya, Ibu boleh tarik nafas ya, Bu. Ya. Saya masukkan ya, Bu. Permisi ya, Bu. Bu, permisi ya, Bu. Ya. Kemudian kalau sudah ada yang mengganjal, tarik. Kemudian buang ke dalam bengkok. Kemudian untuk yang selanjutnya, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Buka handscoon. Kemudian buang ke bengkok. Terus untuk langkah yang selanjutnya, mengganti menggunakan handscoon yang baru. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, bersihkan kembali anus dan bokongnya menggunakan washlet, sabun dan air hangat. Baik, Bu, permisi ya, Bu. Ya. Baik. Kemudian simpan terlebih dahulu alat yang menghalangi tempatnya. Baik, Bu, untuk yang selanjutnya celananya bisa dipakai kembali, Bu. Baik, Bu, boleh miring kembali. Kemudian bereskan perlak. Bu boleh ke posisi semula. Miring kanan, Bu. Oke.
selanjutnya ganti selimut mandi menggunakan selimut tadi. Ibu boleh dipegang ininya Bu atasnya. Permisi ya Bu. Baik Bu, untuk pelaksanaan manual pekal sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan manual pekal? Agak sedikit tidak nyaman, khusus di bagian anusnya. Baik Bu, kalau begitu nanti teman saya akan ke sini untuk memeriksa bagian anus Ibu, terus untuk BAB-nya apakah lancar atau tidak ya Bu? Ya. Baik Bu, kalau begitu saya akan pamit ke ruang keperawatan. Nanti kalau misalkan Ibu membutuhkan saya bisa pencet bel di sebelah kiri Ibu, atau Ibu dibantu sama suami Ibu tadi ya Bu. Baik Bu, kalau begitu permisi ya Bu. Ya, terima kasih Sus. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pendokumentasian. Yang pertama yang harus didokumentasikan adalah nama pasien, namanya Nyonya Melani. Untuk yang kedua yaitu tindakan yang dilakukan adalah manual pekal. Untuk yang selanjutnya tanggal dilakukan manual pekal yaitu 13 September 2021. Respon pasien: setelah dilakukan pemeriksaan pekal, setelah dilaksanakan manual pekal, pasien merasa lebih nyaman dan BAB lancar. Perawat penanggung jawab yaitu nama saya sendiri, Sisnwari Alipa.